Halo pendengar, di episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami langsung oleh teman saya. Dalam cerita ini, saya akan bercerita dari sudut pandang narasumber. Hari itu, hari Kamis. Seperti biasa, saya memulai kegiatan saya berkendara menuju kantor yang ada di Bilangan, Jakarta. Sehari-hari, saya menempuh jarak yang lumayan cukup jauh. Mobil pun menjadi pilihan kendaraan saya. Singkat cerita, saat itu saya sampai kantor cukup pagi, sehingga saya bisa leluasa mencari parkiran mobil. Parkiran kantor saya terbilang cukup luas dan lumayan banyak pohon-pohon rindang di sana. Tanpa pikir panjang, saya pun memarkirkan mobil di bawah pohon besar dengan maksud agar terlindung dari panas matahari saat siang hari. Hari itu kegiatan di kantor memang terbilang cukup sibuk. Setiap Kamis, tim kami dikejar deadline untuk menyelesaikan materi yang harus dibawa meeting hari Jumat. Hari-hari biasanya saya pulang sekitar jam 5 sore atau paling telat setelah maghrib saya baru pulang. Tapi hari itu satu teman saya tidak masuk kerja dan alhasil saya yang harus menggantikannya mempersiapkan materi untuk meeting besok. Siang itu berlalu begitu saja. Tak terasa azan maghrib mulai berkumandang dan malam pun tiba. Editor saya masih terlihat sibuk dengan materi yang harus diselesaikan malam itu. Saya hanya bisa menunggu sambil browsing-browsing. Waktu terus berjalan. Malam pun semakin larut. Saya mulai menguap sambil terus menatap layar komputer. Saya lihat jam tangan saya menunjukkan pukul 9:30 malam. Ruangan saya mulai terlihat sepi. Hanya tinggal 4 orang di sana. Mereka pasti dikejar deadline juga, pikir saya dalam hati. Dan pada akhirnya, editor saya datang menghampiri. Udah kelar semua tuh materinya. Tinggal burning aja. Oke mas, nanti gue yang rapihin, jawab saya. Saya bergegas merapikan semua materi yang mau dibawa meeting besok. Dan akhirnya, semua kerjaan hari itu selesai. Saya bisa pulang dan lanjut istirahat di rumah. Saya ingat malam itu, saya keluar kantor sekitar jam 11 malam. Kantor saya sudah sangat sepi. Saya berjalan menuju parkiran mobil. Hanya terlihat beberapa karyawan yang masih asik menyantap nasi goreng di pinggir jalan. Mobil-mobil di parkiran pun juga sudah sepi. Hanya sisa beberapa mobil saja, termasuk mobil saya yang terparkir di bawah pohon besar. Sampai di samping mobil, saya berhenti sejenak, memeriksa tas saya untuk mengambil kunci mobil. Udara malam itu tidak terlalu dingin, tapi entah kenapa, terasa ada udara dingin di sekitar belakang leher saya. Kunci sudah saya dapatkan. Ketika saya mau masuk mobil, selintas saya mencium aroma bunga, seperti aroma bunga melati atau
campuran bunga yang biasa ada di makam. Saya sempat diam sejenak, tapi aroma bunga itu tiba-tiba hilang. Saya lanjut masuk ke mobil. Saya merapikan peralatan yang saya bawa, menaruh tas di jok penumpang depan, kemudian mobil dinyalakan. Sambil menunggu mesin mobil agak panas, saya menyalakan radio mobil. Mobil saya pun mulai beranjak meninggalkan parkiran, berkendara menuju rumah. Karena malam itu sudah cukup larut, kondisi jalanan pun lengang. Untuk mempersingkat waktu tempuh, saya memilih menggunakan jalan tol. Dan disinilah keanehan makin terasa. Di tengah perjalanan, udara dalam mobil tiba-tiba semakin dingin. Saya pun kebingungan, karena suhu AC mobil saya normal seperti biasa. Tapi entah kenapa malam ini sepertinya semakin dingin. Karena saya merasa semakin dingin, saya putuskan untuk mematikan AC dan membuka sedikit jendela mobil dengan maksud mengurangi rasa dingin. Mobil saya terus melaju santai di tol. Di tengah perjalanan, samar-samar tercium kembali aroma bunga, seperti yang saya cium saat di parkiran mobil. Saya pikir baju saya yang mengeluarkan aroma seperti itu. Saya periksa baju saya, namun hanya aroma parfum saya yang tercium. Saya bingung, aroma kembang dari mana ya? Mana mungkin juga aromanya berasal dari luar mobil, karena jelas banget aroma bunga itu sumbernya dari dalam mobil. Saya mencoba cuek dengan aroma bunga tersebut. Saya terus pacu mobil, menambah kecepatan supaya cepat sampai. Bagi kalian pengendara mobil, dalam suatu perjalanan berkendara, pasti sesekali kalian melihat kaca tengah mobil, kan? Begitupun dengan saya. Untuk memastikan jarak mobil belakang dengan mobil saya aman, saya sesekali melihat kaca tengah. Sekilas, saya melihat seperti bayangan orang di jok belakang saya. Tepatnya, persis di barisan belakang saya. Awalnya, saya kira saya salah lihat. Saya cuek dengan bayangan itu. Tak berapa lama, saya kembali tengok kaca tengah. Namun bayangan itu semakin jelas. Bayangan itu seperti mempunyai wajah. Saya pun kaget dibuatnya. Sambil mengucap istighfar, saya lihat kembali bayangan orang itu. Wajahnya semakin jelas, dan dia adalah seorang wanita berambut panjang, dengan wajah yang agak pucat. Wanita itu hanya diam melihat ke arah depan, dengan ekspresi datar. Saya terus sambil membaca ayat Al-Quran yang bisa saya baca. Meskipun agak panik, tapi saya harus tetap fokus dengan jalanan. Saya bingung harus berbuat apa. Berhenti di jalan pun, saya rasa tidak mungkin. Saya hanya bisa berharap makhluk itu cepat pergi dari mobil saya. Saya semakin merasakan udara dingin di sekitar leher saya. Saya hanya bisa pasrah dengan keadaan ini dan terus berdoa agar makhluk ini segera pergi. Selang beberapa menit, saya rasakan suhu udara di mobil kembali normal dan aroma bunga perlahan mulai menghilang. Saya beranikan diri untuk melihat kembali ke kaca tengah. Ternyata
wanita itu sudah hilang. Saya pun mengucap syukur. Mobil terus melaju sampai tiba di rumah saya. Saya mengambil barang bawaan saya, buru-buru keluar dari mobil dan mengunci pintu mobil. Tapi, ketika beranjak meninggalkan mobil, saya sempat lihat jok belakang mobil saya. Ternyata, wanita itu masih di dalam. Saya buru-buru masuk rumah, berharap tidak melihat makhluk itu lagi. Kemudian, saya bersih-bersih dan berwudu, dan alhamdulillah, teror malam itu tidak berlanjut. Sejak saat itu, apabila saya harus pulang malam, saya selalu membiasakan memberi salam ketika masuk mobil dan berdoa sebelum berkendara. Demikian pengalaman mistis yang dialami oleh teman saya. Untuk kalian yang kesehariannya selalu berkendara, jangan lupa cek jok belakang Anda. Pastikan tidak ada sosok penumpang gelap di sana. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.